Ya jadi sebenarnya tuh masalahnya ada di mana sih, Ra? Oh, mungkin karena sikap gue kali Ki yang bikin Kak Riko ngerasa di PHP-in sama gue. Kayaknya Rifki emang gak seburuk yang diomongin sama Aldino. Dia care bukan cuma sama Michelle, tapi juga teman-temannya yang lain. Atau jangan-jangan sikap Rifki yang kayak gini nih yang bikin dia dipandang playboy. Bren, tunggu. Gue belum selesai ngomong sama lo. Denger ya, sampai kapanpun anak IPA dan anak IPS di sekolah SMU 2 Garuda ini gak akan pernah bisa akur. Jadi mendingan lo buang jauh-jauh keinginan lo buat gabung sama geng anak-anak IPS. Karena apa? Lo tuh anak IPA kan? Lo harus ikutin semua peraturan yang ada di sekolah ini. Itu aturan gak masuk akal kalau menurut gue. Lagian gue lihat banyak kok anak-anak IPS asik-asik aja sama anak IPA. Bro, itu karena mereka semua udah terpengaruh sama omongan Rifki dan gengnya. Bro, demi kebaikan lo, please dengerin omongan gua. Lagian apa menariknya sih? Ini berat, man. Lagian apa menariknya sih? Lo gabung ke geng anak-anak IPS, lo juga gak akan nyambung ngobrol sama mereka. Sorry, gue gak sependapat sama lo. Justru anak-anak IPS itu pada seru-seru, kompak, dan hebat. Dan Rifki itu welcome aja sama siapapun. Dia itu gak seburuk yang lu ceritain ke gue. Dan yang jelas, Rifki itu sayang banget sama Michelle. Bro, gue udah pernah ngomong sama lo kan, kalau Rifki itu pinter manipulasi keadaan. Lagian, dia juga gak sekeren lo bilang kok. Asal lo tahu ya, Rifki itu sebenarnya adalah seorang playboy yang egois. Itu salah satu alasannya kenapa hubungan persahabatan gua sama Rifki itu bisa hancur. Karena apa? Karena dia suka main cewek dan dia nggak mau dengerin nasihat gua. Setahu gue Rifki itu baik. Tapi kenapa saat Michelle jauh, Rifki jadi perhatian banget sama cewek lain? Hati-hati ya. Duh, siapa yang harus gue percaya antara Rifki sama Aldino? Rai, Hei, lo ngapain di sini sendirian? ini gue lagi mau ke kantin. Lo ke kantin juga? Nggak dulu deh. Sebenarnya gue masih mau ngelanjutin obrolan kita yang semalam. Cuma next time aja lah. Sekalian aja kita ngobrol di kantin. Nggak bisa, gue mau ke ruang guru dulu, ada urusan. Oh, Duluan ya. yuk. Beta harap sudah ya kawan-kawan. Kata orang semua ini kan sahabat. Bahkan lebih dari sahabat, saudara. Ya, jadi beta berharap kata orang itu jangan lagi ada permusuhan di antara kata orang. Nona Rifa, David, kamu orang berdua ini, beta percaya kamu orang berdua ini sudah dewasa. Itu berarti apa? Bisa dong kamu orang berdua ini bicara itu secara baik-baik. Nggak perlu lalu harus memakai emosi yang meledak seperti tadi. Itu nggak perlu. Menurut beta itu nggak penting kawan. Ayolah, ya. Benar kata Nadif, masa di antara geng kabel ada yang berantem sih? Kan sedih. Iya, itu bener. Kalian berdua juga baru baikan kan? Masa udah mau musuhan lagi sih? Gue gak akan marah kalau gak ada yang bikin gue emosi dan mancing-mancing kemarahan gue. Aman, diam. Jadi lu nyalain gue? Gue yang mulai duluan. Gue yang mancing emosi lo. Asal lo tahu ya, Davin.
Gue cuma punya urusan sama cewek lo, bukan sama lo. Jadi lo gak usah ikut campur masalah gue sama cewek lo. Cewek gue siapa gue tanya? Rara. Udah jelas-jelas dong dia pacar gue. Dan sewajarnya lah gue belain pacar gue sendiri. Percuma ya, ngomong sama orang yang gak punya perasaan kayak lo. Apa lagi sih, Farel? Kamu selesai masalah kamu sama Davin. Buat apa lagi aku urusin dia? Hah? Ngapain juga aku nyelesain masalah sama orang yang susah banget dikasih tahu dan masih aja belain pacarnya? Ya karena lu egois. Vin, lu diem. Kayak nggak tahu lu salah. Vin, lu diem. Kamu harus kontrol emosi kamu. Kamu itu harus ngobrol sama Davin dari hati ke hati. Sebagai sahabat. Kalau kamu pergi kayak gini, masalah kamu sama Davin gak akan pernah selesai, Pak. Dan lo, Vin, kita semua tahu kok kalau Rara itu pacar lo. Tapi lo nggak bisa sepenuhnya belain dia, Vin. Lo harus ada di tengah antara Riva sama Rara. Dan Riva juga kayak gini bukan keinginan dia, Vin. Dia mikirin kakaknya. Sudah ya? Ya? Sudah. Beta harap toh, kamu orang ini jangan gantian bikin suasana ini makin panas. Bisa toh kawan-kawan? Davin, Nona Riva. Beta percaya kamu orang berdua itu bisa menyelesaikan kamu orang berdua punya masalah ini secara baik-baik. Tanpa harus melibatkan orang punya bapak negara. Lo semua harus ingat, Rifki itu lagi down, ditinggalin sama Michelle. Terus kita bisa-bisanya kasih masalah terus buat dia. Ayo dong, seenggaknya kita belajar. Belajar jadi dewasa. Belajar selesai masalah itu dengan baik-baik. Nggak perlu pakai ego terus. Yuk bisa yuk, masa kalah sama egonya kalian masing-masing? Mas Roy. Mawar? Gak nyongko. Ternyata aku tuh lo ketemu kamu di sini, Mas Roy. Dulu aja waktu kita pacaran. Ingat gak kita pacaran 7 tahun? 7 tahun. Ingat gak sampean? Bilangnya aja. Mau, aku itu tidak bakal bisa hidup tanpa kamu. Kita ketemu di alam baka ya mau. Alah, pret, gedabrus. Buktinya apa? Sekarang kamu masih sehat-sehat aja, masih hidup kan? Berarti bohong, bujuk aku. Kalau kamu tuh gak bisa hidup tanpa aku tuh bohong banget. Ojo ngomong aja. Ngomong aja. Aku sih pacar gak enak ketemu nakin. Apa sih Mas Roy? Hei, Mas Roy. Kok aku ditarik-tarik kayak gini sih? Aduh. Apa sih? Di dalam berisik, malu diliatin orang-orang. Terus? Kalau malu kayak gitu? Nari-nari gitu? Aku ini loh perempuan. Ngawur aja kamu itu. Ya, kalau nggak gitu gimana dong? Ngawur kamu tuh pancen dari dulu nggak pernah bener kok. Selalu kayak gitu. Kemana aja kamu selama ini tuh, ha? Gak nyangka loh aku tuh bisa ketemu kamu di sini. Padahal aku sebenarnya males banget. Setelah kamu nyakitin aku, kamu ninggalin aku, terus tiba-tiba sekarang muncul lagi mukamu di sini. Gak nyongko aku. Udah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya, Mas? Ternyata kamu masih hidup. Gimana kabar perempuan itu? Perempuan yang udah ngerebut kamu dari aku. Kenapa aku harus ketemu sama Mawar lagi sih? Bukannya dia tinggal di Surabaya? Mana situasinya lagi nggak tepat lagi? Enggak, Bu. Saya tuh cuma mau nanya. Michelle itu pindah sekolah di Australia itu yang di mana sekolahnya gitu loh. Soalnya sampai sekarang
Saya juga bingung Bu, ini Michelle sama sekali sulit banget dihubungin gitu loh. Kabar buat saya aja nggak ada. Kamu tuh kenapa kok ngomongnya kayak gitu? Emangnya kamu sudah yakin bener kalau Michelle itu udah pasti pindah? Loh, bukannya Ayang, maksud saya, bukannya Michelle itu udah pindah ya ke Australia? Sekolahnya pun pasti pindah kan? Gini ya Rifki, Ibu jelasin. Memang benar kalau Michelle itu izin untuk pergi ke Australia. Tapi masalahnya Ibu Mila itu hanya izin untuk beberapa hari aja. Dan kita nggak ngebahas masalah kepindahan sekolahnya Michelle ke sana. Jadi Ibu hanya berasumsi barangkali Michelle juga akan ikut ibunya untuk sekolah di sana. Karena kan ibunya akan pindah ke sana untuk kerja. Gue pikir Ayang Kerupuk Kulit udah pindah sekolah ke Aussie. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa Ayang Kerupuk Kulit terkesan ngindarin gue ya dan nutup semua akses buat gue? Apa gue udah nggak penting ya buat dia?